Kangkung dapat ditanam di dataran rendah dan dataran tinggi, yang merupakan jenis tanaman sumber vitamin A. Kangkung mengandung zat-zat gizi lengkap yang memenuhi syarat untuk kebutuhan gizi masyarakat. Sayuran ini merupakan salah satu kebutuhan pangan yang memiliki prospek yang cukup baik karena dikonsumsi oleh lapisan masyarakat, sehingga permintaannya akan semakin meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk. Berikut adalah pemanfaatan ekonomi kangkung. 1. Sayuran konsumsi. Daun dan batang muda kangkung banyak dikonsumsi sebagai sayuran segar atau olahan seperti tumis, cak, lalapan, dan pecel. 2. Bahan baku industri makanan bisa diolah menjadi produk olahan seperti keripik kangkung, abon sayuran, dan lain-lain. 3. Obat tradisional. Kangkung dipercaya memiliki khasiat menurunkan kadar gula darah, menyehatkan pencernaan, hingga membantu mengatasi insomnia. Selanjutnya, kasus ekonomi. Pertama, jumlah tanggungan keluarga petani berkisar antara 1-4 orang dengan rata-rata 2,46 orang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap besarnya pendapatan keluarga petani. Di sisi lain, besarnya tanggungan jika berada di usia produktif dapat membantu tenaga kerja keluarga. Dan analisis dalam usaha tani ini membahas penggunaan biaya-biaya yang diperuntukkan dalam satu musim tanam, yaitu eksplisit dan biaya implisit. Selanjutnya, nilai ekonomi. Penerimaan rata-rata sebesar Rp4.075.720 per petani, sedangkan biaya total rata-rata Rp928.000 per petani, maka diperoleh nilai efisiensi ekonomi sebesar 3,68 dan dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp2,68 atau 268%, maka dapat dikatakan bahwa hasil keuntungannya cukup tinggi. Tantangan tumbuhan kangkung terbagi menjadi dua. Yang pertama, persaingan harga di pasar. Kangkung air dikenal sebagai sayuran murah. Keuntungan per kilogram relatif kecil. Jika biaya produksi naik, keuntungan petani bisa menurun. Yang kedua, skala usaha dan akses pasar. Sebagian besar petani kangkung masih skala kecil. Daya tawar lebih di pasar, minim akses ke pasar modern karena syarat kualitas dan packaging. Kangkung air memiliki dua peran morfofisiologi. Yang pertama, batang berongga atau airenkima. Batang kangkung air berongga dan mengandung banyak ruang udara atau airenkima berperan membantu tanaman mengapung di air, menyalurkan oksigen dari bagian atas tanaman ke akar, memberikan teksturnya pada batang. Yang kedua, akar adventif. Kangkung air memiliki akar yang tumbuh dari ruas-ruas batang yang menyentuh air atau tanah lembab, yang berperan memperkuat perlekatan tanaman di perairan dangkal dan memperluas jangkauan penyerapan hara. Kesimpulan kangkung air menurut penelitian di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landas Ulin, Kota Banjarbaru, ditarik kesimpulan bahwa kangkung air memberikan nilai ekonomi yang tinggi bagi petani. Morfofisiologinya yang khas seperti batang berongga dengan airenkima, akar adventif, serta daun lebar dan tipis, menjadikan kangkung sangat adaptif di lingkungan perairan miskin oksigen dan mampu tumbuh cepat sekaligus bermanfaat dalam fitoremediasi limbah.